Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. 3 pasien COVID-19 di Tangerang Selatan jalani rawat inap. Jaksa keluarkan SKPP, kasus Muhyani dihentikan. Calon penumpang pesawat membuat gaduh di shuttle bus. Sejumlah penyidik Kejaksaan Negeri menggeledah kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon terkait dugaan korupsi retribusi sampah tahun 2020 hingga 2021. Dikawal polisi, penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan, di antaranya ruang bidang pengelolaan dan pengawasan sampah dan ruang subbagian keuangan sekretariat kantor. Penyidik juga menggeledah ruang administrasi kantor Unit Pelayanan Teknis atau UPT Persampahan di tempat pembuangan sampah Bagendung. Penggeledahan hampir 7 jam itu, penyidik menyita dokumen menggunakan 2 koper dan juga 1 dus besar berisi berkas perkara sebanyak 600 eksemplar retribusi sampah. Hingga saat ini penyidik masih menghitung jumlah kerugian negara dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kami tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Cilegon telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Kubang Laban nomor 1, Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dan penggeledahan yang tempat yang kedua di kantor UPT TPSA Bagendung yang beralamat di Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Berdasarkan surat perintah penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon untuk kepentingan penyidikan dalam rangka mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan retribusi pelayanan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021. Terkait kasus tersebut, penyidik juga telah memintai keterangan terhadap 4 orang saksi dari pejabat di Dinas Lingkungan Hidup. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Inilah video kegaduhan seorang calon penumpang pesawat yang terjadi di dalam shuttle bus Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Dalam video tersebut, salah satu calon penumpang pesawat memukul penumpang lain dan juga memukul kaca. Tidak hanya itu, penumpang tersebut juga meminta pengemudi sopir bus menabrakkan kendaraannya. Setelah shuttle bus tiba di Terminal 1 domestik untuk mengambil penumpang lainnya, penumpang berinisial WH yang berbuat onar tersebut langsung diturunkan dan dijemput petugas keamanan Bandara Suta. WH yang sebelumnya sudah tiba di Terminal 3 Bandara Suta, rencananya akan terbang ke Padang. Bukannya masuk dan area check-in bandara, WH malah menaiki shuttle bus. Setelah dilakukan pendalaman, WH diketahui memiliki riwayat penyakit kejiwaan. Untuk memastikan kondisi kejiwaan, WH juga akan menjalani pemeriksaan. Setelah dilakukan pendalaman, diketahui bahwa saudara WH memiliki riwayat medis yang membutuhkan perawatan kejiwaan, sehingga dari informasi tersebut, kita bersama dengan keluarga berkoordinasi untuk membawa saudara WH untuk dirawat di salah satu pusat kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Jika dipastikan mengalami gangguan kejiwaan, polisi akan menyerahkan WH ke pihak keluarga. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Pembagian bantuan langsung tunai atau BLT kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan sebesar Rp600.000 ini dirasa sangat bermanfaat bagi penerima di tengah semakin melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok memasuki akhir tahun 2023. Antusias warga penerima pun cukup tinggi, seperti di kantor Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Ratusan warga penerima manfaat sudah memadati kantor kecamatan 1 jam sebelum pembagian BLT. Untuk mendapatkan uang tunai Rp600.000, warga rela mengantre selama berjam-jam.
Bahkan meski kondisi gerimis, warga tetap tidak bergeming dari antrian. Warga yang didominasi oleh emak-emak ini mengaku sudah tidak sabar untuk menerima BLT. Terlebih di saat harga-harga merangkak naik, bantuan yang mereka terima dirasa sangat membantu. Ibu lagi ngantri apa, Bu? Mengambil apa, BLT ya? Ini ngantri dari jam berapa? Jam 7. Oh. Ini hujan begini nggak neduh, Bu? Kenapa, Bu, nggak neduh, Bu? Udah biasa ya? Kalau untuk si penerima bervariasi. Ada yang berkisar, ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Akan tetapi di sini ada 3 bulan. Jadi kalau untuk yang BPNT 600, kalau yang PKH itu bervariasi. Ada yang 600 juga, ada yang lebih dari 600 dan ada intinya kalau untuk yang penerima PKH itu bervariasi. Jumlah penerima bantuan langsung tunai di wilayah Kecamatan Cawilan mencapai 3.258 penerima. Bantuan langsung tunai sendiri dibagikan ke warga 3 bulan sekali. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.